Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good yang sudah lama tidak dianalisa. Pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Cleo, ke-8 Cimori, ke-9 WLTJ, ke-10 Aisa, ke-11 Hoki, ke-12 Nasi, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.275 menguat 0,8%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu ini itu net buy. Kalau di broker sebenarnya INDF diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. INDF bagus ya, mantul dari support. Jadi langsung saja ke teknikanya. INDF ini bagus, sideways maksudnya. Mantul dari support. Supportnya masih sama 5.900 6.000. Nah, jadi sekarang sudah di area resisten. Apakah bisa melanjutkan kenaikan? Kalau melihat dari broker summary-nya sih bagus ya. Cuman kalau menurut saya melihat dari volume kecil ada peluang bisa koreksi dulu sedikit. Tapi mungkin nggak jauh lagi koreksinya, nggak sampai 6.000 lagi. Palingan kalau dilihat candle seperti ini ya polanya ya di sekitaran 6.100 lah. Kalaupun koreksi itu maksimal 6.075 lah. Di sini itu harusnya dia sideways-nya di atas 6.075. Ya 6.100 6.300 lah dia sideways. Jadi sekitar 3% dari support ke resisten atau di area range sideways-nya INDF. Ya, ada peluang nggak tembus? Ada peluang. Kenapa? Dia sudah downtrend lama dan Bapak Ibu perhatikan kalau dilihat dari view time frame weekly-nya itu kan terus turun dah dalam banget tuh dari 7.000 ke 6.000, 7.500, 20% lebih dia turun. Dan kalau dilihat kondisi seperti ini harusnya tahun ini itu ada peluang. Nih Bapak Ibu perhatikan, volume itu meningkat terus bagus. Ada peluang dia itu sampai naik ya 7.000, 7.200 tuh ya. Kesini ada potensi arah di kalau melihat time frame weekly di tahun ini. Ya, memang nggak terlalu tinggi, maksudnya nggak bisa dia tuh naik 20%, 30%, tapi kita lihat aja ke depannya. Karena Bapak Ibu perhatikan, ini tren dan downtrend sudah dipatahkan. Saatnya kah bangkit sektor consumer good? Kita lihat nanti. Ya, cuman seperti itu. Untuk NDF seperti ini. Untuk tren jangka pendeknya gimana? Ya kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul boleh aja, atau nawar di bawah, siapa tahu dikasih di 6.100-an. Itu harusnya dikasih sih. Kalau menurut saya tetap akan dikasih 6.100. Seperti itu aja. Lanjut, ada ICBP yang ditutup di harga 11.200 menguat 2,05%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ICBP juga bagus ya. Dan ya sampai 12.000 sampai. Kalau menurut saya ada peluang tembus ya 12.000, bukan 11.600, 12.000 nih. Apakah bisa all time high? Ini all time high-nya mungkin 12.000. Ada peluang all time high ya kalau view lebih panjang tahun ini. Jadi kalaupun ke 12.000 dari harga sekarang kan sekitaran berapa tuh? 8%. Ya lumayan lah. Bapak Ibu simpan uang ibaratnya 4 bulan dapat 8%. Ya cukup bagus, tapi ingat ada resikonya. Kita nggak tahu ke depannya. Tapi kalau menurut saya ada pandangan tetap akan ke area 12.000-nya. Ya, 6% lah dari harga sekarang. Ya, masa sih nggak percaya ICBP dengan fundamental yang cukup solid? Ya, kalaupun turun menurut saya ya kesempatan nambah. Itu aja. Aman, harusnya aman. Ya, tapi disclaimer. Market walaupun banyak yang bilang nanti aman, 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 ekonomi aman. Ya, tetap ada chance atau ada peluang untuk gagalnya. Analisa tuh 30% tuh ya pasti ada. Jadi seperti itu aja ya untuk ICBP saat ini. Lanjut, ada UNPR yang ditutup di harga 2.460 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Langsung saja ke tekniknya. UNPR mestinya kalau memang aman harusnya ISG nggak koreksi dalam. Yang penting ya UNPR tetap ke atas. Ya memang mungkin nggak bisa cepet langsung ke 3.200, tapi paling nggak ya ada peluang UNPR ini naik ini sampai gapnya ini 2.800. Itu kan lumayan. Namanya trading bukan
berharap profit yang lebar banget. Kalau dikasih spare 1-2 minggu ke depan 10% atau 5% itu lumayan. Dengan risk cuman berapa nih? 2.400 jebol, buang aja lah. Nah bisanya jebol 2330 tuh 5%. Risk reward juga masih menarik. Apalagi ada big akumulasi ya. Namanya trading itu ya cari momentum, cari peluang saham downtrend. Cuman masalahnya yang nyangkut nih biasanya berharap, misalnya nyangkut ke 4.000 berharap dia cepat ke 4.000. Kan nggak bisa seperti itu. Itulah gunanya trading itu ada stop loss. Stop loss 5%. Misalnya di UNPR saya ada cut loss nggak UNPR? Ada. Waktu di 3.000 nih saya cut lossnya di bawah 2.900. Ya udah, perkiraan saya pola cup and handle. Ya seperti itu, analisa bisa salah. Ya, analisa bisa salah, tapi kita jangan sampai keseret terlalu dalam. Kalau saya nggak stop loss dari 16 Juli, sekarang udah di 10 Juli. Itu kan ada sekitaran 15 hari. Lebih ya, 20 hari perdagangan itu, hampir. 5% itu sangat mungkin diganti di saham lain daripada saya hold. Dengan catatan ini saya sudah punya sistem trading ya. Ya beda kalau Bapak Ibu baru mulai bingung, nanti saya beli saham lain lagi turun lagi. Nah, itu perlu belajar. Ya, nggak ada cara lain, belajar. Bisa dipelajari nggak teknikal? Bisa. Banyak orang yang bisa. Ya, contohnya aja ya ibaratnya saya gitu loh. Dari awalnya dulu juga saya nggak tahu apa-apa. Dan mungkin seperti saat ini Bapak Ibu tuh bingung, penuh harapan, nggak cut loss. Tapi setelah saya mencoba terus belajar dan ya bisa, ternyata bisa. Ya, karena ya sama. Bandar atau market maker atau fund-fund besar itu beli saham pakai duit, ngereknya pakai duit. Bukan cuman pakai ya algoritma, cuman omong-omong doang kan. Tetap ada duit real yang dipakai untuk narik barang. Yang itu yang kita bisa ikutin. Seperti itu. Ya. Untuk NPR saat ini menarik nggak? Kalau dia tembus 2.500 menarik. Minggu ini ya, minggu depan ya tembus 2.500 menarik. Minimal dikasih 4%, tapi disclaimer. Ya kalau mau curi start duluan ya silahkan. Pokoknya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 2.400. Untuk NPR. Kalau market mendukung, market bagus arah 7.350. Wah NPR paling nggak nutup gapnya nih di 2.750. Itu aja. Lanjut. Ada MSP yang ditutup di harga 650 menguat 0,77%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MSP diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MSP saya juga gagal di MSP ini ya. Luar biasa nih, ngiris pelan-pelan ya. Ya seperti itu, kalau kita nangkap pisau jatuh, peluang keseret turun lagi, diiris pelan-pelan itu besar. Sebenarnya kalau mau beli MSP nih, kalau dia sudah break trend line 750-nya ini baru. Kalau sudah bergerak di atas itu baru titik aman. Tapi bener aja kalau Bapak Ibu beli di support di 680 terus jualan di atas terus coba beli lagi terus cut loss, ya itu bener juga, nggak ada salah. Ya semua strategi itu ada plus minusnya. Ya ya udahlah kalau Bapak Ibu waktu itu tuh aliran yang beli di support, jual resisten, dapat 8%, beli lagi di support, akhirnya cut loss mungkin 4%. Ya udah, potong aja dari 8% ke 4% cut loss, berarti ada spare di 4% profit, potong fee 2 kali trading 1%, berarti tetap net profit Bapak Ibu 3%. Lumayan nggak? Ya lumayan. Itu ya. Jadi saat ini belum dulu lah kalau MSP, karena dia sudah membentuk low baru kecuali dia balik ke atas 680 gitu. Kalau nekat beli sekarang asal siap diiris lagi pelan-pelan. Stop loss mungkin 2% 3% aja udah. Jebol 640 buang, boleh. Gitu aja. Tapi disclaimer ya, lagi downtrend untuk MSP. Lanjut, ada GGRM yang ditutup di harga 14.575 menguat 0,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya GGRM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. GGRM downtrend. Saya juga ada kena nih 3%. Ya udahlah, MSP GGRM nih bikin gagal. Cuman dapatnya di WIM waktu itu. Jadi saat ini kemana arah GGRM? Ya ini di level psikologisnya.
antara dia bertahan di 15.000 breakout minggu depan. Kalau breakout minggu depan 15.000 aman ya, ingat minggu depan tembus 15.000 titik aman. Bisa jadi itu tanda-tanda untuk dia mencoba reversal kembali, mencoba ngangkat lagi, rebound lagi, uptrend lagi. Tapi kalau enggak bisa ya seperti ditulis di kolom komentar video waktu itu, GGRM bisa ke 10.000. Tapi dengan kondisi perusahaannya ya masih aman harusnya ya. Masih banyak kan orang ngerokok, lagi yang tua-tua, generasi tua tuh. Yang muda aja jarang yang ngepot kan rokok elektrik. Kebanyakan tetap rokok-rokok zaman dulu, kretek ataupun rokok-rokok apa namanya? Ya itulah rokok-rokok yang biasa nih. Ya tapi biasanya anak muda tuh lebih ke Sampurna, ke ya yang modern lah. Ibaratnya yang ya seperti HMSP. Dengan kondisi sekarang ini jauh dari harga Kopit kalau nggak salah ya. Nih, Kopit aja turun dalam lagi ya. Udah 50%. Masa sih? Kalau menurut saya nanti kalau dia bangkit bisa kencang nih, bisa beggar ya, bisa balik ke 30.000. Bisa kalau ya. Tapi kita lihat aja dulu. Sering lihat fundamental. Kalau saya saat ini belum berani lagi. Ya, kita lihat 1-2 bulan ke depan atau lihat bulan dulu ini. Kalau dia mulai sideways di atas 5.000 ya, di atas 15.000 ya bisa saya pertimbangkan beli. Minimal kalau dia ke 20.000 kan lumayan tuh, 30%. Ya, kita lihat nanti untuk GGRM. Ya, saat ini masih downtrend. Itu aja, lanjut. Ada Mayor yang ditutup di harga 25.550. Langsung saja kan selanjutnya ada Mayor yang ditutup di harga 2.550, terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box resminya Mayor diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Mayor saat ini Bapak Ibu yang kemarin mungkin TP di 2.600-an, beli lagi di 2.400-an, ya lumayan di tektokin ya. Ya 2 minggu kemarin tuh saham-saham memang enaknya di tektokin, beli support jual resisten, beli support jual resisten ya. Jadi saat ini ada peluang nggak Mayor menembus 2.650? Ada peluang, tetap tembus ya. Karena menurut saya dia ini base-nya bagus. Base setelah membentuk pola important L shoulder. Ini konfirmasi. Minggu depan tembus 20.600 sangat mungkin 2.850 arahnya ya. All time high-nya kan nih, oh bukan. Ya pokoknya 2.850. Beli sekarang boleh nggak? Ya boleh. Kalau Bapak Ibu berminat, cuman agak lambat lah. Kalau mau pakai stop loss bisa. Ya di bawah 2.450. Targetkan aja ya langsung 2.800 atau ya minimal sama dengan lah 2.700-an. Bisa seperti itu. Ya, condong kemana arah Mayor? Tetap condong lebih ke atas. Itu aja, tapi disclaimer. Lanjut. Ada Cleo yang ditutup di harga 11.125, menguat 0,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box resminya Cleo ada distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. Cleo apakah pola dead cat bond? Ya, naik sebentar nih dia mancing ya. Candlenya bagus. Waktu itu candle bullish engulfing. Ya bener aja kalau Bapak Ibu ada yang beli. Misalnya, wah ini akan tembus 1.200 beli. Ya sempat naik 3%-an. Terus habis itu dibantai. Apakah bisa naik lagi? Kalau menurut saya agak rawan. Kenapa? Karena dia sudah turun lagi. Dan indikasinya kenapa? Sinyal dia lemah kemungkinan besar untuk bisa kebangkit. Karena dia sudah membentuk lower low lagi. Walaupun memang sideways. Tapi kita lihat aja. Namanya market kan tetap ada chance, peluang untuk ya beda arah. Tetap yang awalnya analisa saya mungkin dia turun tapi tiba-tiba balik ke atas itu ya ada lah. Walaupun nggak besar peluangnya. Ya. Jadi hati-hatilah. Pokoknya Cleo hati-hati di bawah 12.000. Kalau dia minggu depan tembus gagal lagi 1.000. Chance-nya ke 1.000. Itu lebih peluang. Ya, tapi disclaimer. Ini kan sudah naik tinggi. Bahkan dari 400 dia naik. Tahun lalu dari 500 tuh. Udah 100% lebih. Jadi seperti itu aja untuk Cleo saat ini lebih ke saya wait and see. Itu aja. Lanjut. Ada Cimori yang ditutup di harga 5.250 menguat 1,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box resminya Cimori diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya Cimori. Waduh mantep Cimori ya. 5.100 tembus 5.500.
Jadi aman nggak? Aman, di atas 5.100 aman. Ini sempat turun juga lagi ya, tapi habis itu balik. Harusnya nih aman. Kecil kemungkinan kalau dia balik arah. Cuman sayangnya dia 3 hari naik dengan volume makin kecil. Memang ada small akumulasi. Bapak Ibu perhatikan yang beli itu BBYU BK, broker-broker asing nih. Jadi seperti itu aja untuk Cimori. Kalaupun Bapak Ibu ada yang kebeli, ya masih bisa lah di hold. Itu aja. Yang nyangkut hold aja menurut saya untuk Cimori. Lanjut. Ada ULTJ yang ditutup di 1880 sama terkoreksi 1,05%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. ULTJ belum mampu lagi dia menembus ya 2000. Target saya dia tembus 2000 tuh ke 2400. Mudah-mudahan ya. Kita lihat tahun ini. Ini memang agak lambat gerak, tapi selama di atas 1880 atau 1850 masih bisa lah Bapak Ibu toleransi. Atau sekalian bawah ini sebenarnya nggak masalah. Di atas 1800 tuh sebenarnya masih oke lah. Targetnya kalau jalan minggu depan kita lihat ya. Atau ya 2 minggu ke depan. Tembus 2000 menarik. Untuk di September awal. Ya. Tapi ada peluang nggak? Harusnya tetap ada peluang untuk ULTJ menembus 2000-nya. Ya. Bulan ini atau bulan depan lah. Ya, dan sangat mungkin 2200 atau dia break resisten kuatnya ini di tahun ini. 2000 berapa? 2100-an untuk ULTJ. Itu aja Bapak Ibu yang sabar tunggu boleh kumpul ULTJ. Lanjut. Ada Aisyah yang ditutup di 117 sama harga penutupan hari sebelumnya. Waduh, transaksinya kecil Aisyah. Asing net buy. Cuman ya sedikit. Kalau dibongkar semuanya Aisyah ada akumulasi. Langsung saja katanya Aisyah skip aja dulu. Nah, waktu itu saya analisa dia ada potensi naik kencang ya. Cuman habis itu kempes lagi. Memang ada big akumulasi. Jangan deh. Jangan dibeli. Wait and see. Lambat gerak ini. Gak menarik. Kecuali nanti dia tembus 125 dan tutup. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Itu aja. Saat ini skip. Aisyah belum menarik. Lanjut. Ada Hoki yang ditutup di 127 menguat 3,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Hoki di distribusi. Langsung saja katanya Hoki skip dulu. Di bawah 130 belum menarik. Ada big distribusi juga ya. Gimana yang nyangkut ya. Kalau Bapak Ibu sabar aja lah. Kalau nggak mau pakai stop loss. Gimana lagi ceritanya saat ini ya. Pokoknya bagi Bapak Ibu yang punya Hoki. Selama dia belum di atas 135an. Ya belum aman. Kalau mau aman minggu depan dia harus balik ke atas 130-an. Itu aja untuk Hoki. Lanjut. Ada Nasi yang ditutup di 118 terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Nasi ada akumulasi walaupun tipis. Aduh, distribusi ya. Retail yang nampung nih. Belum dulu lah Nasi saat ini ya. Cuman kita lihat aja nanti. Apakah bisa tembus 120 dan digas lagi? Ya, karena saya lihat nih koreksi 2 hari dengan volume kecil. Walaupun yang akumulasinya retail. Ya kita lihatlah resistennya 120 berapa nih? Pakai 125 lah. 125 tembus. Ya mudah-mudahan digas untuk Nasi. Ya itu aja kalau saya skip dulu lah untuk Nasi. Belum menarik. Lanjut. Saham terakhir ada WIM yang ditutup di 905. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya WIM di distribusi. Langsung saja katanya WIM. Aduh jelek. Belum dulu lah. Mungkin gak sih seperti ini rebound? Iya, ada peluang juga tetap rebound. Ini kan pertama gagal, ini udah gagal. Gak menarik saat ini, tapi memang disupport. Kalau Bapak Ibu berani nangkap karena melihat ini, wah ini sideways nih. Bisa jadi seperti Telkom kemarin sideways di harga turunannya dia rebound. Ya 870 buang kalau mau. Ya disclaimer. Kalau habis dibuang dia naik lagi ya itu di luar kendali. Ya kalau Bapak Ibu takut seperti itu, nanti dia balik lagi, mending saya hold. Ya asal siap juga, kalau dibawa terus turun, siap enggak? Kalau siap ya silahkan nggak pakai stop loss. Ya untuk WIM, kalau market mendukung ada peluang rebound. Ya kalau dikasih sampai 1000 kan lumayan 10%. Tapi disclaimer ini lagi downtrend. Itu aja. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu
Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.